sedang membangun di dalam, ditutup pintunya oleh masyarakat dengan alasan kita tidak mengerti apa maksudnya, sehingga material pun tidak bisa masuk ke dalam. Ini sedang bekerja, kita tidak tahu siapa yang menyuruh, tapi rame-rame mengerjakan, tentunya terkoordinir. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, kita masih membahas sedikit mengenai tetangga kita yang mengganggu jalannya pembangunan gereja HKBP di daerah Cilegon. Dan sebenarnya apa sih yang ada di dalam pikiran orang itu? Kenapa begitu benci dengan gedung gereja? Apa yang ditakuti? Ya, apa yang ditakuti? Nah, saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh menuntut balas. Apapun yang mereka lakukan terhadap kita, itu bukan kali pertama, Bapak Ibu. Ya, bukan kali pertama. Orang-orang terdahulu sudah mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Dan kita saksikan sendiri dalam Alkitab. Setiap penganiayaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, dan yang melakukan penganiayaan itu Bapak Ibu, baik fisik maupun non-fisik, itu akan mengalami hal yang tidak pernah kita pikirkan, saudara. Kenapa? Karena yang mereka lawan itu bukan kita orang Kristen. Yang mereka lawan bukan gereja, tetapi yang mereka lawan adalah Tuhan. Nah, tugas kita anak-anak Tuhan sekarang ini adalah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni mereka. Ini sangat kita takutkan Bapak Ibu. Bila murka Tuhan turun, maka akan terjadi hal yang tidak pernah kita bayangkan. Betapa sukarnya akan dialami oleh seseorang ketika murka Tuhan itu turun. Ini bukan menakut-nakuti. Karena ini bukan kali pertama, saudara. Bayangkan ketika kita menangis. Hati kita sangat sedih melihat saudara-saudara kita di Cilegon tidak bisa membangun rumah ibadah. Pasti ada anak-anak Tuhan yang menangis, menjerit kepada Tuhan. Meminta supaya Tuhan turun tangan. Meminta supaya Tuhan campur tangan. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Ya, Tuhan yang campur tangan. Tangan Tuhan turun, apa yang terjadi? Bisa kebayang Bapak Ibu, apa yang akan dialami oleh orang-orang yang mengganggu rumah ibadah selama ini? Apa yang akan dialami oleh orang-orang yang mengganggu anak-anak Tuhan selama ini? Tidak bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Benar-benar tidak bisa kita bayangkan. Satu persatu mereka nanti akan berhadapan dengan Tuhan. Persis seperti orang mencegal Pak Ahok. Waktu di saat Pak Ahok mencalonkan diri sebagai gubernur. Satu persatu lawan Pak Ahok dipermalukan. Tumbang satu-satu. Ini apalagi rumah Tuhan. Rumah di mana anak-anak Tuhan beribadah. Rumah di mana anak-anak Tuhan memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Diganggu, saudara. Ditutup. Dengan alasan yang tidak masuk akal menurut kita. Alkitab mengajarkan kita pembalasan itu hak Tuhan. Bayangkan. Pembalasan itu hak Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan membalas? Apa yang akan dialami oleh orang-orang itu apabila Tuhan yang membalas? Coba kita melihat di dalam Roma 12 ayat 19 dan sampai ayat ke-21. Judul perikopnya nasihat untuk hidup dalam kasih, Bapak Ibu. Bagaimana kita hidup dalam kasih Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi
berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hakku. Hak siapa? Haknya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntut pada mereka terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap apa yang mereka kerjakan. Olok-olokankah, hinaankah, caciankah, makiankah, mereka mengganggu rumah ibadah kita kah? Pembalasan itu haknya Tuhan. Kita diam saja, saudara. Kita diam, jangan balas sedikit pun. Biarkan mereka berurusan dengan Tuhan. Inilah ajaran Alkitab. Memang secara daging kita tidak tahan. Emosi kita itu pasti ada, saudara. Tapi coba bayangkan apa kata firman Tuhan. Alkitab dengan jelas, dengan tegas menyuruh kita supaya kita diam di tempat. Jangan banyak melawan dan jangan melawan. Dan jangan membalas setiap perbuatan, perkataan, dan pekerjaan mereka. Kenapa? Karena ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Kata Tuhan. Tuhanlah yang menuntut pembalasan. Ngeri tidak Bapak Ibu? Kebayang tidak kalau Tuhan yang menuntut? Ini bukan menakut-nakuti, tidak. Makanya bertobatlah. Bertobatlah. Ya, bertobatlah. Ini adalah hari-hari yang sangat sulit, saudara. Hari-hari yang sangat sukar. Banyak hal kita lihat di depan mata kita. Ayo Bapak Ibu, jangan lagi kita bermain-main dan bercanda gurau. Perbanyaklah waktu kita untuk Tuhan. Dan perbanyaklah waktu kita untuk memberitakan firman Tuhan. Perbanyaklah waktu kita untuk memberitakan Injil. Perbanyaklah waktu kita untuk mencari jiwa-jiwa. Firman Tuhan juga di ayat yang lain berkata, darah mereka ditanggungkan atas kita apabila kita tidak menceritakan Injil, tidak memberitakan Injil, tidak menceritakan kabar baik, tidak memberitakan kabar sukacita. Ditolak, tidak ditolak. Dihina atau tidak dihina. Injil harus kita beritakan. Dengan cara apa kita beritakan Injil? Dengan cara yang baik. Dengan lemah lembut. Dengan rendah hati. Yang penting Bapak Ibu, firman Tuhan itu tersampaikan. Soal mereka terima, tidak terima, itu bukan urusan kita. Urusan kita, tugas kita adalah bagaimana kita memberitakan Injil. Bagaimana kita memanage waktu supaya waktu yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan takut ditolak, jangan takut dihina. Ingat, Alkitab sudah mencatat, kita ini diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana cara kita menjaga tingkah laku kita, jaga tutur kata kita, jaga langkah kita, dan kita menjaga tangan kita, bibir, lidah kita. Kita jaga. Artinya Bapak Ibu, kita harus memiliki karakter Hamasyah, karakter Kristus di setiap langkah kita. Biarlah Tuhan yang memimpin langkah kita, saudara. Di saat kita memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, maka beritakanlah dengan sopan santun, dengan lemah lembut, dan dengan rendah hati. Ayat yang ke-20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau mereka lapar, kita diwajibkan oleh Tuhan untuk memberi mereka makan. Kalau mereka haus, kita diwajibkan untuk memberi mereka minum. Tetapi bila mereka mengganggu kita, mengganggu rumah ibadah kita, mereka menghina iman kita, mereka menghina gereja kita, mereka menghina Tuhan kita, mereka menghina Alkitab, kita tidak boleh membalas. Yang membalas itu adalah Tuhan, biarkan Tuhan yang membalas. Tetapi bila ada di antara mereka yang lapar, berikanlah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kenapa? Karena ada tertulis, saudara. Apa yang tertulis, Bang Pendi? Doalah orang yang mengutuki kamu. Doalah musuhmu. Ya. Kasihilah musuhmu dan doakan mereka yang mengutuki kamu. Doakan mereka yang membenci kamu. Kasihilah mereka yang membenci kamu. Mana ada firman Tuhan ayat seperti ini di kitab yang lain, Bapak Ibu? Nggak ada. Musuh disuruh kasih.
Ya, orang yang benci kita disuruh kasih makan bila dia lapar. Orang yang menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok iman kekristenan, bila dia haus, disuruh kasih minum. Mereka buang, terserah mereka. Tapi tidak ada orang yang membuang minum di saat orang itu haus. Kenapa? Karena yang dicari itu dan yang dibutuhkan itu air, saudara. Maka kita bawa air kehidupan ini dan roti kehidupan ini, roti yang hidup, kepada orang-orang yang setiap hari mencari jalan yang lurus. Kita bawa. Karena di depan kita, di belakang kita, di kiri kanan kita, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang ada pada kita, ayo kita bagikan kepada mereka. Terutama sekali adalah roti yang hidup dan air yang hidup. Apa itu roti kehidupan dan air kehidupan? Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Itu yang kita bawa, saudaraku. Nah, itu ayat yang ke-20. Dengan seperti itu, Alkitab mencatat sama halnya kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita melihat apa yang di depan mata kita, secara jasmani kita tidak mampu mengontrol emosi. Kenapa? Geram kita. Kita ingin lawan, Bapak Ibu. Tapi Alkitab mencatat, itu adalah kejahatan. Kejahatan jangan kita lawan dengan kejahatan. Tetapi kejahatan lawanlah dengan kebaikan. Maka banyak sekali orang di sekitar kita, Bapak Ibu, mereka menerima kasih Yeshua HaMashiach. Tetapi mereka menolak Yeshua HaMashiach. Kasihnya mereka terima. Tetapi Yesuanya mereka tidak terima, mereka tolak. Nah, seperti yang sering kita dengar daripada pengkhotbah. Apa itu Bang Bendi? Mereka sering berkata, jangan berteman bersahabat dengan orang kafir, dengan orang Kristen. Berbisnis boleh. Berteman bersahabat tidak boleh, tetapi berbisnis boleh. Ketika mereka lapar, mereka butuh duit, itu boleh berteman, boleh bersahabat dengan orang kafir. Kalau berteman secara umum, bersahabat secara umum tidak boleh. Kalau ada maksud tertentu, ya boleh. Artinya apa? Takiyah, ya, biasalah orangnya bertakiyah. Baik saudaraku, para pencinta channel Jelha Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kekuatan iman, menjadi rema dalam hidup kita, dan bagaimana kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo bagikan firman Tuhan kepada saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Ayo kita lakukan penginjilan dan jadilah penuai di akhir zaman. Terima kasih. Assalamualaikum bisim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bisim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa penginjilan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.